Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andili Nur Alfia Darasti, bisa dipanggil Lili sebagai nama sapaan saya. Saya merupakan mahasiswa semester 3 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, angkatan 2022. Sebelumnya, apakah kakak boleh memperkenalkan dirinya? Nama saya Uge, saya seorang mahasiswa. Baik kakak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah cukup baik. Salam kenal ya kak. Jadi hari ini saya ingin melakukan wawancara terhadap kakak kurang lebih 30 menit ke depannya kak. Dan saya juga izin merekam dalam proses wawancara berlangsung ini. Di sini saya ingin mengkonfirmasi jawaban dan ingin menanyakan beberapa pertanyaan seputar teman kakak yang berinisial A. Apa benar kakak merupakan teman kerabat dari kakak A? Iya, beliau merupakan teman dekat saya. Baik. Sebelum kita masuk ke pertanyaannya, apakah kakak bersedia untuk saya wawancarai kak? Iya, saya bersedia. Baik, terima kasih atas antusiasnya kak ya. Kita masuk dalam pertanyaannya. Apa saja perubahan yang kakak lihat terhadap kondisi fisik atau kesehatan yang terjadi kepada teman kakak sebelakangan ini? Belakangan ini saya memperhatikan beliau itu sering mengeluh capek dan sakit kepala. Apakah kakak merasakan ada gangguan secara khusus atau spesifik terhadap kondisi teman kakak tersebut? Gangguan sih menurut saya ada ya, karena akibat dari keluhan sakit kepala tersebut, dia selalu merasa lelah dan tidak bisa melakukan aktivitas lain sebelum dia istirahat dulu untuk tidur. Jadi dia menangani penyakitnya gangguan tersebut dengan tidur ya kak? Iya. Apakah kakak melihat gejala yang terjadi terhadap teman kakak tersebut secara terus menerus atau ada waktu khusus gejala tersebut terjadi? Kalau terus menerus sih tidak juga sih, tapi di waktu tertentu, misalnya saat sebelum tidur ataupun setelah melakukan aktivitas di sore hari ataupun siang hari. Baik, jika kakak melihat temannya mengalami gangguan tersebut, apa yang kakak lakukan terhadap temannya? Biasanya sih saya membantu memijit kepala beliau atau memberikan minyak angin. Oke, kapan kakak mulai menyadari adanya perubahan gejala fisik tersebut tampak terhadap teman kakak? Kalau secara signifikan menyadarinya itu dari 2 bulan terakhir saya menyadarinya. Dari 2 bulan terakhir berarti kan kemarin kakak mengatakan dia membawa penyakitnya atau gangguannya tersebut sudah lama ya kak, dan kakak baru menyadarinya dari 2 bulan belakangan ini. Iya. Baik kak, apakah kakak merasakan ada gangguan secara khusus atau spesifik terhadap kondisi psikologis temannya kakak selama belakangan ini? Kalau gangguan psikologis itu saya rasa tidak ada ya, namun dia terganggu dalam aktivitasnya akibat dari penyakitnya tersebut. Apakah kakak melihat dari teman kakak kurang nyaman belakangan ini? Iya, saya merasakan hal tersebut. Saya merasakan dari keluhannya juga, saya merasakan dia terganggu akan aktivitas yang beliau jalani. Terus kapan kakak mulai merasakan adanya gejala psikologis yang terjadi kepada teman kakak tersebut? Seperti yang saya tadi katakan, kalau secara psikologis tidak ada ya, menurut saya yang saya rasakan seperti itu. Jadi kakak belakangan ini tidak pernah melihat temannya kakak mengalami stres mungkin atau beban pikiran yang sehingga temannya kakak terlihat
terbebani dalam menjalani kehidupannya sehari-hari? Apakah kakak pernah melihat hal tersebut? Kalau hal tersebut biasa dia curhat ya, kalau dia lagi butuh sesuatu namun materialnya tidak mencukupi hal tersebut. Mungkin hal tersebut membuat beliau tertekan. Baik, menurut kakak, apakah gejala yang terjadi pada temannya kakak tersebut merupakan termasuk gangguan ringan atau berat? Menurut saya ya, kalau gangguan tersebut masih tergolong ringan ya, karena kami sedang memasuki masa remaja atau di mana lingkungan sekitar itu memaksakan kami untuk berada di posisi ini dan harus kuat. Jadi menurut kakak, gejala yang dialami temannya kakak termasuk gejala ringan ya? Iya, itu sudah umum. Baik kakak, menurut kakak bagaimana interaksi sosial yang dilakukan oleh temannya kakak selama belakangan ini? Kalau interaksi sosial yang beliau lakukan belakangan ini cukup baik. Dia juga orangnya ramah dan bersimpati kepada lingkungannya. Apakah teman kakak sering berkumpul dengan keluarganya? Kalau untuk keluarga, saya rasa tidak ya. Dia mau kurang dalam waktu kumpul bersama keluarga dia. Dia lebih ke saya atau teman yang lainnya seperti itu. Baik kakak, menurut kakak dari pandangannya kakak dari hal tersebut kenapa temannya kakak jarang berkumpul dengan keluarganya? Menurut saya kita kan sedang menjalani proses ini ya, proses perkuliahan atau belajar di berbeda kota dengan keluarga beliau. Saya rasa juga terganggu tersebut karena adanya proses cerai di antara kedua orang tuanya seperti itu. Baik kak, menurut kakak bagaimana hubungan teman kakak dengan keluarganya? Kalau keluarga itu beliau sih saya rasa kurang baik ya, karena yang beliau ceritakan kepada saya itu keluarga ini sudah memiliki masing-masing pasangan seperti itu orang tuanya. Jadi kedua orang tua dari teman kakak sudah bercerai dan sudah menikah lagi ya kak? Iya. Baik, apakah teman kakak memberikan dukungan sosial yang cukup kepada temannya kakak, mungkin dari ada keluarga lainnya? Kalau dukungan spesial dari keluarga inti saya rasa kurang ya, tapi kalau misalnya dari nenek beliau, tante beliau, saya rasa cukup, karena keluarga nenek beliau itu selalu support apa yang beliau lakukan. Berarti dia mendapatkan dukungan sosial dari keluarga lainnya ya kak? Iya. Seperti nenek dan kakeknya. Baik, apakah teman kakak sering berkumpul dengan teman-temannya? Iya, sering, setiap hari. Menurut kakak, bagaimana hubungan teman kakak dengan teman-temannya? Menurut saya beliau dengan teman-temannya itu cukup baik ya. Yang tadi saya bilang, beliau itu adalah seorang yang ramah, bersimpatik dan juga mau untuk bersosial seperti itu. Apakah teman-teman dari temannya kakak tersebut memberikan dukungan sosial yang cukup kepada temannya kakak? Iya, saya rasa kami semua memberikan dukungan yang sosial untuk beliau, untuk terus menyemangati beliau seperti itu. Apa saya boleh tahu bagaimana
bentuk dukungan sosial yang kakak berikan kepada temannya kakak? Dukungan yang saya berikan itu kepada beliau, saya selalu memberi support, memberi masukan, menemani dia di talk seperti itu. Saya selalu mengajak beliau untuk apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Baik kakak, apakah Anda melihat bahwa belakangan ini Sabjek mempunyai orang yang dianggap spesial di luar keluarga? Menurut saya ada ya, cuman untuk lebih spesifiknya kurang. Cuman ada yang beliau lagi mulai pendekatan seperti itu. Maksudnya pendekatan dengan lawan jenisnya atau dengan Iya, dengan lawan jenisnya. apakah dukungan orang yang dianggap spesial tersebut saat temannya kakak itu memberikan dukungan sosial yang lebih besar kepada temannya tersebut? Kalau hal tersebut menurut saya kurang tahu ya, karena beliau juga dengan pasangannya tersebut baru kenal juga seperti itu. Baik. Jika Anda melihat siapa yang sering teman kakak temani untuk berinteraksi belakangan ini? Terutama saya dan saudara-saudara saya yang juga berteman sama beliau, ada teman kampusnya juga yang sering beliau temani berinteraksi, dan juga keluarga lain mereka seperti nenek dan tante beliau. Jika Anda melihat siapa yang sering Sabjek temani berinteraksi belakangan ini, maksudnya itu yang berinteraksi secara langsung kak? Saya rasa saya yang setiap hari beliau temani berinteraksi, dan saudara saya yang juga berteman sama beliau. Baik. Apakah ada perbedaan dari yang kakak lihat dari temannya kakak tersebut terkait interaksi sosial yang dilakukan Sabjek dulu dan sekarang? Kalau perbedaan dulu dengan sekarang itu tidak ada sih, cukup baik juga. Baik, menurut kakak teman kakak tersebut tipikal orang yang gimana kak? Apakah menyukai keramaian atau tidak? Tergantung suasana hati beliau. Kalau beliau merasa lagi kurang enak, seperti capek, lelah atau galau, beliau tuh sering memilih sendiri dulu untuk menenangkan diri beliau. Lalu kalau suasana harinya sudah kembali, dia kembali bersosial dengan kami semua. Baik kakak, apa kesibukan yang dilakukan teman kakak belakangan ini? Kesibukan itu sebagai seorang mahasiswa saja ya, juga tugas, kuliah, di rumah, seperti itu, healing, seperti itu. Apakah kakak pernah melihat atau menilai bahwa ada pekerjaan khusus yang teman kakak lakukan? Contohnya kan dia bilang kalau dia itu merupakan dari jurusan kesehatan, dan apakah kakak menilai bahwa ada pekerjaan lainnya di luar dari kerjaan kampusnya? Misalnya kedua sih kak, misalnya mungkin dia pernah praktek gitu. Iya, sesuai dengan yang saya ingat itu beliau pernah masuk klinik di salah satu klinik gigi di Makassar. Dia aktif bekerja selama beberapa bulan. Selain itu mungkin beliau tetap
jalan seperti biasanya setelah Eh, apa kakak tahu berapa lama durasi temannya kakak tersebut melakukan apa itu bekerja di dalam klinik tersebut? kalau soal durasi kegiatan dia itu saya kurang teliti ya untuk hal tersebut. Iya. Baik. Apakah saat ini teman kakak sedang bekerja atau tidak? Saya rasa tidak ya. Beliau saat ini sedang fokus untuk masa-masa UAS praktek di kampus beliau yang memberikan tugas. Menurut Anda, apakah pekerjaan teman kakak mengganggu atau membuat teman kakak semakin berkembang? Pekerjaan tersebut membuat beliau tuh semakin berkembang. Saya rasa pemikirannya juga terbuka akan hal tersebut. Baik. Apa yang Anda ketahui terkait pendidikan yang ditempuh oleh teman kakak? Beliau bersekolah SD dan TK itu saya kurang tahu. Kalau SMP-nya di SMP 1, kemudian SMA-nya di SMA 1, lalu kemudian menempuh pendidikan di perkuliahan jurusan perawatan gigi. Menurut Anda, apakah ada masalah yang pernah dihadapi oleh teman kakak selama menjalankan pendidikannya? Iya, seperti tekanan belajar, tekanan tugas, hal itu menurut saya adalah hal yang lumrah ya. Namun beliau menceritakan hal tersebut, saya rasa itu adalah tekanan beliau. Baik, menurut kakak bagaimana teman kakak tersebut menghadapi atau mengatasi masalah selama teman kakak menempuh pendidikannya? Mengatasi masalah tersebut, dia tetap menjalaninya dengan ikhlas. Kemudian saya rasa ya, di beliau menjalani dengan ikhlas. Beliau selalu berpikir positif. Beliau juga selalu bersemangat akan hal tersebut. Saya rasa itu adalah dorongan dan motivasi diri beliau sendiri. Menurut kakak, apakah teman kakak tersebut memiliki ketakutan terhadap lawan jenisnya? Tidak sih ya. Saya rasa tidak memiliki ketakutan apapun dalam lawan jenisnya. Lalu menurut kakak, apakah teman kakak tersebut memiliki ketertarikan dengan lawan jenisnya? Iya, dia adalah manusia normal ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk beliau dalam menjalani masa pubertasnya. Bisakah kakak menceritakan jika mengetahuinya? Bisakah kakak menceritakan bagaimana teman kakak mengungkapkan perasaannya kepada orang lain? Saya rasa itu adalah hal sensitif bagi beliau, jadi beliau tidak menceritakan hal tersebut kepada saya. Oke, menurut yang kakak ketahui, apakah subjek teman kakak pernah dihadapkan pada penolakan perasaannya? Oh iya, dia selalu curhat kalau setelah dia merasakan galau akan lawan jenis beliau. Saya rasa itu adalah penolakan ya, karena lawan jenis beliau pernah ada kasus beliau ditinggalkan oleh lawan jenis beliau. Saya rasa itu juga merupakan penolakan, perasaan penolakan yang beliau rasakan. Bisakah kakak ceritakan berapa lama teman kakak tersebut dikandung? Baik kakak, sepemahaman kakak atau sepengetahuan kakak, ini kakak ceritakan berapa lama teman kakak tersebut dikandung? Seperti manusia pada umumnya 9 bulan. Oke. Apakah terdapat kejadian atau masalah ketika sakit dikandung dengan orang tuanya?
akan hal tersebut beliau tidak pernah cerita, jadi saya kurang tahu apa yang tersebut. Kita masuk terkait dengan penyakitnya kak. Bisa kakak ceritakan penyakit apa saja yang pernah diderita oleh teman kakak? Ini sejak umur berapa? Semasa kakak kenal dengan dia. Yang saya tahu sih cukup sakit kepala saja. Mungkin akan hal tersebut adalah penyakit ya yang diakibatkan dengan beban pikiran beliau. Bisa kakak ceritakan penyakit yang pernah teman kakak tersebut derita semasa fase bayinya? Kalau fase bayi saya kurang tahu. Fase kanak-kanaknya? Fase kanak-kanak juga saya kurang tahu. Berarti di fase remajanya dia mengalami sakit kepala yang terus berulang kayak terus berlangsung. Baik, bagaimana perkembangan fisik ketika teman kakak tersebut semasa waktu balita atau masih bayi? Cukup normal ya, perkembangannya cukup bagus dan juga berkembang dengan baik. Saya tahu kakak mulai dari umur berapa teman kakak tersebut mulai berbicara? Baru bisa berbicara. Setahu saya 2 sampai 3 tahun kalau tidak salah ingat beliau katakan. Terus pada usia berapa teman kakak tersebut mulai bisa berjalan? Mungkin usia 6 bulan. Terus bagaimana perkembangan fisik ketika teman kakak berada pada usia anak-anak? Kalau hal tersebut saya kurang tahu. Kalau di fase remajanya? Perkembangan fase remajanya ya, itu juga cukup baik dan menurut saya normal-normal saja. Oke. Apa tanda-tanda yang teman kakak alami ketika masa pubertas awalnya? Seperti pada perempuan pada umumnya, dia mengalami menstruasi setiap bulan, dia pembesaran timbul dan hal lain sebagainya. Apakah terdapat peristiwa yang berpengaruh terhadap perkembangan fisik selain pubertasnya? Kalau hal tersebut saya kurang tahu. Menurut kakak, apakah teman kakak merasa mengalami keterlambatan perkembangan fisiknya? Akan hal tersebut dan tadi saya katakan beliau normal dan tidak mengalami gangguan atau keterlambatan perkembangan fisik maupun mentalnya. Bisakah kakak menceritakan bagaimana perubahan suasana hati teman kakak pada saat di setiap perkembangan umurnya? Kalau usia balita kanak-kanak itu saya kurang tahu karena saya belum berteman dengan beliau saat usia tersebut. Namun saat usia remaja perkembangannya cukup baik. Dia merasakan seperti manusia normal, senang, bahagia, sedih, galau dan hal lain sebagainya. Itu. Baik kakak, apakah teman kakak sering mengalami temperamen saat merasa tersinggung? Tidak, dia lebih menunda hal tersebut. Baik. Pada fase remaja, bagaimana teman kakak mengatur dan melakukan perencanaan dalam kegiatan sehari-harinya? Beliau mengikuti ekstrakurikuler paskibra dan saya rasa beliau cukup
baik dalam mengatur waktunya, memisahkan antara kegiatan di luar pelajaran, kegiatan di luar sekolah, dan mengerjakan tugas. Bisakah kakak memberikan contoh dalam situasi di mana teman kakak tersebut menggunakan logika untuk membuat keputusan atau menyelesaikan masalah yang dihadapinya? Menurut saya beliau mengambil keputusan, saat beliau mengambil keputusan jurusan apa yang akan diambil untuk masa depan beliau, kegiatan apa yang beliau akan lakukan untuk mengisi hari-hari beliau. Menurut saya beliau berpikir secara logika akan tersebut. Apakah teman kakak tersebut pernah mengalami tekanan pada fase remajanya? Tekanan fase remaja iya, karena dia terganggu dengan masalah material, keuangan, kondisi keluarga, kondisi lawan jenis, maksudnya, dengan tekanan di pelajaran sekolah. Bisa kakak menceritakan alasan apa yang membuat teman kakak tersebut mengalami tekanan? Beliau yang tadi saya katakan sebelumnya, beliau memiliki keluarga yang tidak utuh sejak sejak anak-anak. Jadi hal tersebut membuat tekanan mental beliau saat remaja, selalu pikiran akan tersebut. Dari menurut saya itu akan cukup mengganggu ya, jadi untuk kesehatan beliau. Apakah ada perubahan dalam tingkat kepercayaan diri dari teman kakak tersebut hingga saat ini? Saat pertama saya kenal dengan dia di usia SMP, beliau tidak memiliki kepercayaan diri ya. Kemudian kami bersama-sama memasuki kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Perlahan-lahan hingga SMA dia memiliki kepercayaan yang tinggi, memiliki mental yang kuat dan bersosial yang cukup baik dengan kegiatan-kegiatan yang beliau jalani selama bersekolah. Baik, menurut kakak, apakah ada nilai atau prinsip yang sangat penting bagi teman kakak dalam perkembangan hubungan sosialnya? Iya, ada. Cukup positif. Ya, baik kakak, mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan terhadap kakak. Terima kasih atas antusias dan partisipasinya dengan atas informasi yang kakak berikan kepada saya. Mungkin dari kakak ada yang ingin disampaikan? Do something today get your future self will thank you. Artinya apapun yang kamu lakukan hari ini, berterima kasihlah untuk masa depan. I wish I could pull the start of your life this. Semangat selalu, sehat terus. Semoga apa yang cita-citakan ke depan semua orang dapat melaluinya dengan kuat, dengan mental yang baik, fisik yang baik, dan juga persiapan yang cukup matang. Baik kakak, terima kasih atas saran dan masukannya. Demikian proses wawancara ini berlangsung dan saya akhiri. Terima kasih atas antusias, atas kesediaan saya ganggu dari waktunya kakak dan waktu luang yang diberikan kepada saya. Saya sangat menghargai informasi yang telah kakak bagikan selama wawancara ini berlangsung. Semoga sehat selalu ya kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.